Di suatu malam Ramadan, ketika angin berembus pelan dan suara azan Isya masih menggantung di udara, seorang pemuda duduk di beranda rumahnya. Lampu kecil di sudut tembok memantulkan cahaya kekuningan. Di tangannya terbuka sebuah mushaf kecil yang sudah kusam di tepinya. Mushaf itu bukan baru, ia telah lama dimilikinya. Tetapi malam itu, entah mengapa, satu ayat terasa berbeda. Matanya berhenti pada sebuah kalimat, atau seperti kegelapan di laut yang dalam, yang diliputi oleh ombak. Di atasnya ombak lagi, di atasnya awan. Kegelapan di atas kegelapan. QS An-Nur 40. Ia membaca pelan, sekali, lalu mengulanginya, dan mengulanginya lagi. Lalu ia menutup mushaf sejenak. Kegelapan di atas kegelapan, gumamnya lirih. Selama ini, ia selalu membayangkan laut gelap karena malam. Jika siang hari, laut tampak biru. Jika malam hari, laut tampak hitam. Itu logika yang sederhana, tapi ayat ini tidak menyebut malam. Ayat ini berbicara tentang laut yang dalam, dan bukan hanya satu kegelapan, tetapi kegelapan yang berlapis-lapis. Mengapa Al-Quran memilih kata laut yang dalam? Mengapa bukan sekadar laut? Dan mengapa kegelapan di atas kegelapan? Pertanyaan itu membuatnya penasaran. Malam itu ia tidak langsung tidur. Ia mengambil ponselnya dan mulai mencari penjelasan ilmiah tentang laut dalam dan apa yang ia temukan. Membuat bulu kuduknya merinding. Ilmu oseanografi modern menemukan bahwa laut memang bukan sekadar satu lapisan air. Laut adalah dunia bertingkat-tingkat. Di permukaan, laut tampak ramah, terang, dan hidup. Cahaya matahari menembus air. Warna biru dan hijau memantul di antara gelombang. Lapisan pertama adalah ombak permukaan. Inilah yang biasa dilihat manusia. Ombak yang digerakkan oleh angin. Ombak yang bisa dinaiki perahu. Ombak yang masih bisa ditembus cahaya. Pada lapisan ini, kehidupan masih penuh warna. Ikan-ikan berenang, terumbu karang memantulkan cahaya. Matahari masih menjadi sumber energi. Namun di bawah lapisan ini, terdapat dunia yang berbeda. Para ilmuwan menemukan adanya ombak dalam atau internal waves. Ombak ini tidak tampak dari permukaan. Ia tidak memecah pantai. Ia tidak terlihat oleh mata manusia. Ia bergerak di antara lapisan air yang berbeda suhu dan kepadatannya, seperti napas bumi yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Ombak ini bisa lebih besar daripada ombak permukaan. Ia bisa setinggi gedung bertingkat. Ia bisa bergerak pelan, tanpa suara, tanpa cahaya. Dan lebih dalam lagi, setelah kedalaman sekitar 200 meter, cahaya matahari mulai menghilang. Panjang gelombang cahaya diserap air satu persatu. Warna merah hilang lebih dulu, lalu kuning, lalu hijau. Hingga akhirnya, yang tersisa hanyalah biru samar. Dan setelah itu, jalab total. Wilayah ini disebut zona gelap total, atau dalam istilah ilmiah, aphotic zone. Di sana, tidak ada cahaya matahari, tidak ada bayangan, tidak ada warna, tidak ada terang, tidak ada siang dan malam. Yang ada hanyalah tekanan luar biasa besar. Suhu dingin, kegelapan mutlak. Makhluk yang hidup di sana memiliki mata yang aneh atau bahkan tidak punya mata sama sekali. Mereka tidak bergantung pada cahaya. Mereka hidup di dunia yang sepenuhnya gelap. Pemuda itu menatap layar ponselnya lama, lalu menutupnya, lalu membuka mushaf lagi. Kegelapan di atas kegelapan. Ayat itu berkata, ombak, di atasnya ombak, di atasnya awan. Kegelapan berlapis. Sains berkata, ombak permukaan, ombak dalam,
Lapisan cahaya terputus, zona gelap total, tertutup awan, ia merinding. Bagaimana mungkin orang Arab abad ke-7 mengetahui bahwa di bawah ombak yang terlihat, ada ombak lain yang tak terlihat? Bagaimana mungkin mereka tahu bahwa laut memiliki kegelapan bertingkat-tingkat? Padahal pada masa itu tidak ada kapal selam, tidak ada sonar, tidak ada alat ukur tekanan, tidak ada scuba diving, tidak ada kamera bawah laut. Bahkan hingga abad ke-19, manusia belum memahami struktur laut dalam. Baru dengan teknologi modern, manusia menyadari bahwa laut bukan hanya satu lapisan, tetapi dunia yang berjenjang, dari terang menuju gelap mutlak. Dan Al-Quran telah menyebutkannya dengan bahasa sederhana, tanpa rumus, tanpa grafik, tanpa laboratorium, hanya satu kalimat: kegelapan di atas kegelapan. Pemuda itu menarik napas panjang. Tiba-tiba ia merasa ayat ini tidak hanya berbicara tentang laut. Ayat ini seperti sedang berbicara tentang dirinya sendiri, tentang manusia. Bukankah manusia juga bisa hidup dalam kegelapan berlapis? Kegelapan kebodohan, kegelapan kesombongan, kegelapan hawa nafsu, kegelapan cinta dunia, kegelapan dosa semakin dalam manusia, tenggelam ke dalam dunia, semakin sedikit cahaya yang ia lihat. Seperti laut, semakin ke bawah, semakin gelap, semakin jauh dari permukaan, semakin sedikit cahaya yang tersisa. Ia teringat masa-masa ketika hidupnya hanya diisi dengan mengejar kesenangan. Ia punya mata, tapi tidak melihat makna. Ia punya telinga, tapi tidak mendengar kebenaran. Ia punya akal, tapi tidak bertanya kemana arah hidupnya. Ia membaca lanjutan ayat itu. Jika seseorang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka tidak ada cahaya baginya. Kalimat itu menusuk hatinya. Ia membayangkan seorang penyelam di laut dalam. Tubuhnya kuat, ototnya terlatih, matanya sehat. Tetapi jika lampunya mati, ia buta total, tak peduli seberapa canggih alatnya. Tanpa cahaya, ia tidak tahu kemana arah atas dan kemana arah bawah. Begitu pula manusia, ilmu tanpa iman, mata tanpa cahaya, harta tanpa iman, kapal tanpa lampu, kepintaran tanpa iman, penyelam tanpa senter. Manusia bisa punya segalanya, tetapi tetap tersesat karena ia tidak melihat arah. Ramadan malam itu terasa berbeda baginya. Ia merasakan bahwa puasa bukan hanya tentang lapar. Puasa seperti tekanan di laut dalam. Semakin dalam, tekanannya semakin kuat. Tapi justru di tengah tekanan itulah cahaya iman terasa paling berarti. Puasa menekan tubuh, menekan nafsu, menekan ego, seperti laut yang menekan makhluk di kedalaman. Namun justru dalam tekanan itu manusia diuji. Apakah ia mencari cahaya atau menyerah pada gelap? Ia kembali membuka musyafnya. Ayat itu tidak berubah, tulisan Arabnya tetap sama. Tinta dan kertasnya tidak berbeda, tetapi dirinya yang berubah. Dulu ia membaca ayat ini sebagai keindahan bahasa. Sekarang ia membacanya sebagai ilmu, bukti, peringatan, refleksi bahwa laut memiliki kegelapan berlapis. Dan hati manusia juga begitu, bahwa ada dunia yang gelap di luar sana, dan ada dunia yang gelap di dalam dada. Dan hanya cahaya Allah yang mampu menembus kedalaman, menembus tekanan, menembus lapisan, menembus gelap. Tidak ada lampu dunia yang bisa menggantikan cahayanya. Ia menutup musyafnya, lalu memandang langit. Bulan Ramadan bersinar lembut di antara awan. Ia sadar cahaya bulan hanyalah pantulan. Cahaya sejati bukan milik bulan, bukan milik matahari, bukan milik bintang. Cahaya sejati adalah milik Allah. Ia berdoa perlahan, "Ya Allah,
Jangan biarkan aku tenggelam di laut dunia tanpa cahayamu. Jika engkau tidak memberiku cahaya, maka tidak ada cahaya bagiku. Angin malam berembus pelan, suara jauh kendaraan berlalu. Dunia tetap berjalan seperti biasa, tetapi di dalam hatinya, satu ayat telah berubah menjadi lentera. Kegelapan di atas kegelapan, kini ia tahu ayat itu bukan hanya tentang laut. Ayat itu tentang jalan pulang manusia, tentang betapa mudahnya manusia tenggelam, tentang betapa sulitnya melihat tanpa cahaya, dan tentang betapa besarnya rahmat Allah ketika Dia memberi petunjuk. Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar, ia adalah bulan menyalakan cahaya. Cahaya di dada, cahaya di akal, cahaya di jalan hidup. Karena di dunia ini bukan hanya laut yang gelap, tetapi hati manusia pun bisa lebih gelap lagi, dan hanya satu yang mampu menerangi semuanya, cahaya dari Allah.